Data World Population Review 2024 menunjukkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia. Ada sekitar 236 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. Sedangkan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak pertama di dunia adalah Pakistan yang mencapai sekitar 240,8 juta jiwa. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, namun Indonesia tidak menerapkan sistem pemerintahan syariat Islam layaknya negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, meskipun ada satu provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem syariat Islam dalam aturan hukum di daerahnya, yakni Provinsi Aceh. Akan tetapi, sebagian besar hukum Indonesia tetap diterapkan di Aceh. Pemerintah Provinsi Aceh dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia memang secara resmi mengizinkan setiap provinsi menerapkan peraturan daerahnya, hanya saja Aceh mendapat otonomi khusus dengan diizinkannya menerapkan hukum syariat Islam sebagai hukum formal. Beberapa di antaranya berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Menjadi sebuah negara dengan populasi muslim terbanyak kedua di dunia, tentunya ada sejarah panjang yang dapat ditelusuri sejak kapan, dari mana, dan di mana Islam berproses hingga penganut agama Islam berkembang pesat di Indonesia. Teori tentang awal masuknya Islam ke Indonesia menjadi bahasan yang menarik dalam studi sejarah dan agama. Beberapa teori mencoba menjelaskan bagaimana Islam pertama kali masuk dan menyebar di Kepulauan Nusantara ini. Seperti dalam buku Sejarah Islam Nusantara yang ditulis Rizem Aijid, beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa ada sejumlah teori bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari masa awal Hijriah atau sekitar abad ke-7, tepatnya pada masa kekhalifahan Islam, hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut dari mana Islam masuk ke Nusantara. Teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Teori Gujarat ini dicetus oleh Geraldus Willibrordus Johannes Drawes. Kemudian hipotesis ini dikembangkan oleh Christian Snoeckhardt-Gonye, Menso Johannes Pinavel, Willem Frederik Stanterham, Jan Pieter Moket, serta Sucipto Wirjo Suparto. Orientalis terkemuka asal Belanda, Snoeckhardt-Gonye menjelaskan teori Gujarat masuknya Islam ke Indonesia melalui buku Review del Historis del Religi 1894. Menurutnya, Islam telah lebih dahulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding pengusaha dari Arab. Menurutnya, peniaga Arab baru datang pada periode berikutnya. Orang-orang Arab tersebut mayoritas merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW, baik yang bergelar Syahid maupun Habib. Pada tahun 1912, Moket memberikan afirmasi atas teori Gujarat tersebut. Bukti yang disodorkannya ialah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurut Moket, batu nisan Sultan pertama di Indonesia tersebut bercorak sama dengan nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Moket akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo, yakni makam Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan julukan Sunan Gresik, juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Bukti teori Gujarat lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat dan Indonesia. Pendapat Moket itu mendapat banyak dukungan dari para ahli sejarah lainnya seperti Henry Karen, Richard Winstein, René Basque, Bernard Fleike, dan sejarawan lainnya. Mereka sependapat bahwa Gujarat merupakan tempat asal datangnya Islam ke Nusantara. Teori Arab.
Teori Arab merupakan teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori Arab ini didukung oleh Jacob Cornelis Van Leeuwen, Anthony Hess Jones, Thomas Walker Arnold, serta Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka. Dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1967, Buya Hamka menyatakan bahwa Islam telah memasuki Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, dibawa oleh bangsa Arab dengan motif utamanya adalah syiar Islam. Pendapatnya ini didasarkan pada naskah Cina kuno dalam rentang masa yang tidak terlalu lama dari lahirnya Islam di tanah Arab pada abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Dalam naskah tersebut, dinyatakan bahwa terdapat pemukiman penduduk Muslim di Barus Kota Tua yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada tahun 625 Masehi. Di wilayah yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada 672 Masehi. Hal ini menguatkan adanya komunitas Muslim pada saat itu. Teori dan bukti yang dipaparkan Buya Hamka tersebut didukung oleh Thomas Walker Arnold, sejarawan asal Inggris. Arnold menjelaskan, kaum saudagar Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan di Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Teori Persia. Teori Persia adalah teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama Iran pada abad ke-13 Masehi. Teori ini yang didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jayadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Dalam Reception Through Selection Modification, Antropologi Hukum Islam di Indonesia 2016, Abdurrahman Misno menuliskan, bukti teori Persia menurut Jayadiningrat adalah tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia yang punya kesamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat di batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabwik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap 10 Muharram. Akan tetapi teori ini dianggap lemah karena kurang relevan dengan fakta yang ada. Seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yakni Sa'ad bin Abi Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu wilayah di Tiongkok, Kanton, pernah menjadi pusatnya para pendakwah Muslim dari Cina. Dalam buku Islam in China, Jens Eberly menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan abad ke-9 Masehi. Bukti dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa Kerajaan Demak. Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, merupakan putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memiliki nama Cina Jinbun, memimpin Demak bersama Wali Songo. Berdirinya Kesultanan Demak ini memudahkan penyebaran Islam di tanah Jawa. Pesatnya populasi Muslim di Nusantara dikarenakan metode penyebarannya yang berlangsung secara damai dan sesuai dengan adat istiadat penduduk lokal. Ajaran Islam yang tidak mengenal perbedaan kasta membuat ajaran ini sangat diterima oleh masyarakat lokal. Proses masuknya Islam dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya adalah perdagangan.
Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan di masa itu membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia termasuk pedagang muslim. Banyak dari mereka yang akhirnya tinggal dan membangun perkampungan muslim. Tak jarang mereka juga sering mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Hal inilah yang diduga memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Selain itu, perkawinan juga menjadi cara untuk menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang muslim ini adalah kalangan yang terpandang sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang muslim. Sebagai syarat, sang gadis harus masuk Islam terlebih dahulu. Hal inilah yang diduga memperlancar penyebaran ajaran Islam. Setelah menikah, mereka membangun perkampungan muslim. Setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama. Kemudian para lulusan pesantren akan pulang ke kampung halaman dan menyebarkan ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Oleh sebab itulah, Islam berkembang pesat di Indonesia. Bahkan di tahun 2024 ini, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia.